Bagaimana rasanya hidup 30 hari bersama ayah mertua yang pendiam? Saat suami pergi untuk tugas dinas, dalam sunyi, ada kisah tak terduga yang terungkap, tentang kehilangan, cinta, dan makna keluarga. Siapkan hati Anda untuk mendengar cerita yang menyentuh dan penuh pelajaran. Malam itu dingin menyelimuti desa kecil kami. Suara jangkrik terdengar samar dari luar rumah, dan embusan angin sesekali menggoyang daun-daun pisang di halaman belakang. Aku berdiri di depan pintu, mengantar suamiku yang bersiap pergi untuk tugas dinasnya selama 1 bulan penuh. Senyumannya tampak menenangkan, namun di balik itu aku tahu, ia merasa berat meninggalkanku sendirian. Tapi apa daya, kewajiban sebagai kepala keluarga memanggilnya. Kamu pasti baik-baik saja di sini. Ada ayah yang menemani, katanya sembari mengelus pundakku. Aku hanya mengangguk kecil, mencoba menyembunyikan kegundahan di hatiku. Suamiku melangkah pergi. Di teras, ayah mertuaku berdiri sambil memegang cangkir teh hangat. Ia tersenyum tipis, berusaha memberikan ketenangan. Ayah adalah seorang pria tua yang pendiam. Setelah ibu mertuaku meninggal beberapa tahun lalu, ia memilih tinggal di rumah kami agar tidak kesepian. Meskipun kami tinggal bersama, aku jarang berbicara panjang dengannya. Kehadirannya lebih sering terasa seperti bayang-bayang yang diam, namun ada. Malam pertama tanpa suamiku terasa sunyi. Aku tidur lebih awal, berharap waktu berlalu cepat. Namun, pukul 2 dini hari, suara langkah kaki dari dapur membuatku terjaga. Aku keluar kamar dengan rasa takut. Namun betapa terkejutnya aku saat melihat ayah sedang duduk di kursi makan, menatap jendela dengan tatapan kosong. "Ayah!" Panggilku perlahan. Ia menoleh, sedikit terkejut. "Oh, maaf. Tidak bermaksud mengganggu. Ayah hanya tidak bisa tidur." Aku mengangguk kecil, lalu membuatkan segelas susu hangat untuknya. Saat aku menyerahkan cangkir itu, tangannya sedikit bergetar. Aku menyadari betapa kesepian yang mungkin dirasakan pria tua itu, meskipun ia jarang menunjukkannya. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Aku mencoba sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, namun tak dapat menghindari kenyataan bahwa aku dan ayah mertuaku sekarang saling bergantung. Aku yang menyiapkan makanannya, dan ia yang sesekali membantu dengan pekerjaan kecil, seperti menyapu halaman atau memperbaiki pintu yang rusak. Dalam diam, kami mulai membangun komunikasi yang lebih hangat. Suatu sore, ketika aku sedang mencuci pakaian di halaman belakang, ayah tiba-tiba mendatangiku. "Dewi, bisa kita bicara sebentar?" tanyanya. Aku mengangguk, sedikit terkejut dengan nada seriusnya. Kami duduk di bawah pohon mangga yang rindang, dan ia mulai bercerita. Ayah mengenang masa mudanya, bagaimana ia berjuang membangun keluarga bersama ibu mertua. Suaranya terdengar berat, namun penuh kejujuran. "Kehilangan seseorang yang kita cintai itu berat," katanya sambil menatap jauh ke langit. "Dan aku tahu kamu juga merasakan itu sekarang, meskipun suamimu hanya pergi sementara." Kata-katanya menyentuh hatiku. Tiba-tiba aku merasa tidak sendirian dalam perasaan ini. Ayah, dengan segala kesunyiannya, memahami apa yang aku rasakan. Malam-malam selanjutnya, kami sering menghabiskan waktu berbicara di teras. Ia bercerita tentang kebiasaan kecil suamiku saat masih kecil, seperti bagaimana ia suka memanjat pohon atau bermain layangan hingga lupa waktu. Aku tertawa mendengar kisah-kisah itu, merasa seperti mengenal sisi lain dari suamiku yang belum pernah aku tahu sebelumnya. Namun, ada satu malam yang tak akan pernah aku lupakan. Hujan deras turun tanpa henti, dan listrik di rumah kami padam. Aku dan ayah duduk di ruang tamu dengan lilin yang menerangi sudut-sudut ruangan. Tiba-tiba, ayah membuka percakapan tentang ibu mertuaku. "Dewi, apakah aku pernah cerita tentang hari terakhir ibumu?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Ayah menatap nyala lilin dengan tatapan sendu, lalu mulai bercerita. Hari itu, ibu mertua sebenarnya ingin sekali memasak makanan kesukaan ayah, namun kesehatannya sudah terlalu lemah. Ayah menceritakan bagaimana ia merasa bersalah karena tidak menyadari betapa besar pengorbanan istrinya hingga saat-saat terakhir. Sejak saat itu,
Aku berjanji untuk lebih menghargai kebersamaan, sekecil apapun itu, katanya dengan suara bergetar. Aku terdiam, merasakan air mata mengalir tanpa sadar. Kata-katanya membuatku merenung tentang arti keluarga, cinta, dan pengorbanan. Hari ke-30 akhirnya tiba. Suamiku kembali, membawa senyum lebar dan pelukan hangat yang sudah lama aku rindukan. Namun, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Aku bukan lagi menantu yang hanya melihat ayah mertuaku sebagai seorang pria tua yang pendiam. Dalam 30 hari, aku menemukan sisi lain darinya. Seseorang yang penuh kasih sayang, bijaksana, dan memiliki begitu banyak cerita yang layak untuk didengar. Malam itu, kami bertiga duduk bersama di ruang tamu, berbagi tawa dan cerita. Aku bersyukur atas pengalaman ini, meskipun berat pada awalnya. Terkadang, kesepian dan jarak justru membuka pintu untuk hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Dan aku tahu, selama keluarga ada di sekitarku, aku tak pernah benar-benar sendiri. Malam itu, tawa kami memenuhi ruang tamu yang hangat meski udara di luar dingin menggigit. Aku merasa lengkap, seperti ada harmoni baru dalam keluarga kecil kami. Namun, kehidupan selalu punya cara untuk menguji kedamaian itu. Beberapa minggu setelah suamiku kembali, ayah mulai tampak berbeda. Ia lebih sering duduk diam di kursinya, menatap keluar jendela dengan tatapan yang sulit ditebak. Aku mencoba bertanya, tapi ia hanya tersenyum samar, seolah mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun, aku tahu ada yang tidak beres. Hingga suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, suamiku masuk ke dapur dengan wajah serius. "Dewi, ayah mau bicara dengan kita berdua nanti malam," katanya sambil meletakkan secari kertas di atas meja. Katanya penting. Hari itu terasa panjang. Pikiranku dipenuhi pertanyaan tentang apa yang ingin ayah sampaikan. Malam pun tiba, dan kami duduk bertiga di ruang tamu. Ayah membuka pembicaraan dengan suara yang pelan namun tegas. "Ada sesuatu yang harus ayah katakan," ucapnya sambil menghela napas. "Selama ini, ayah merasa bersyukur bisa tinggal bersama kalian. Kalian sudah memberikan ayah kebahagiaan yang tidak bisa ayah bayangkan setelah kepergian ibumu." Tapi, ia berhenti sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Ayah merasa sudah waktunya ayah kembali ke desa. Kata-kata itu membuatku dan suamiku terkejut. Desa tempat ayah berbicara adalah tempat ia dan ibu mertua dulu tinggal. Sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Kami mencoba membujuknya untuk tetap tinggal bersama kami. Tapi ayah tersenyum sambil menggeleng pelan. "Ayah ingin menghabiskan sisa waktu ayah di tempat yang penuh kenangan bersama ibumu," jelasnya. "Kalian sudah cukup menjaga ayah. Sekarang, izinkan ayah untuk menjaga kenangan ayah sendiri." Malam itu, kami berbicara panjang lebar, mencoba memahami keinginan ayah. Meski berat, aku akhirnya menyadari bahwa ini bukan hanya soal kepergiannya, melainkan tentang memberinya kesempatan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. 2 minggu kemudian, kami mengantar ayah ke desa. Rumah tua itu berdiri kokoh di tengah kebun yang rimbun, meski sudah terlihat sedikit usang. Ayah tampak bahagia saat melihat tempat itu kembali. Ia berjalan mengelilingi rumah sambil tersenyum kecil, seperti bertemu sahabat lama. "Ayah akan baik-baik saja di sini," katanya sambil menepuk bahu suamiku. "Kalian bisa berkunjung kapan saja. Rumah ini selalu terbuka untuk kalian." Kami meninggalkan ayah dengan hati yang berat. Namun ada rasa lega karena tahu ia sedang melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia. Sejak saat itu, kami rutin mengunjunginya setiap akhir pekan. Setiap kali kami datang, ayah selalu menyambut dengan senyum lebar dan cerita-cerita baru tentang kebun kecilnya, tetangga desa, atau bahkan kenangan lama yang belum sempat ia bagikan. 1 tahun berlalu, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Suamiku kembali sibuk dengan pekerjaannya, sementara aku mengurus rumah sambil sesekali membantu kegiatan sosial di desa. Hubunganku dengan ayah juga semakin hangat, meski kini lebih sering lewat telepon atau saat kunjungan akhir pekan. Namun, suatu pagi di bulan Desember, kami menerima kabar bahwa ayah jatuh sakit. Tanpa berpikir panjang, kami segera berangkat ke desa. Saat tiba di rumah tua itu,
Kami menemukan ayah terbaring lemah di tempat tidurnya, namun senyumnya tetap sama, hangat dan menenangkan. Ayah hanya sedikit lelah, katanya dengan suara pelan. Tapi ayah senang kalian ada di sini. Kami merawatnya dengan penuh cinta selama beberapa hari. Suamiku bahkan mengambil cuti untuk memastikan ayah mendapat perhatian penuh. Pada malam ketiga, saat hujan turun deras di luar, ayah memanggil kami ke kamarnya. "Dewi, Andi," ia berkata, menatap kami dengan tatapan yang penuh kasih. "Terima kasih untuk segalanya. Ayah ingin kalian tahu, ayah bangga pada kalian. Kalian adalah keluarga yang luar biasa." Malam itu, ayah berpulang dengan tenang, di tempat yang penuh kenangan bersama orang yang ia cintai. Meski duka menyelimuti, aku merasa bersyukur karena kami sempat berbagi begitu banyak waktu dan cerita dengannya. Kini, rumah tua di desa itu menjadi tempat yang penuh arti bagi kami. Kami merawatnya, seperti cara ayah merawat kenangan-kenangan yang ia cintai. Setiap sudut rumah itu mengingatkan kami pada sosok pria yang pendiam namun penuh kasih, yang mengajarkan kami tentang arti keluarga, cinta, dan ketulusan. Dan setiap kali aku duduk di teras rumah itu, memandang kebun kecil yang pernah dijaga ayah, aku tahu ia tetap bersama kami, dalam cerita, dalam kenangan, dan dalam hati kami selamanya. Setelah kepergian ayah, kami memutuskan untuk menjaga rumah tua itu tetap hidup, bukan hanya sebagai tempat mengenang, tetapi juga sebagai tempat yang membawa kebahagiaan bagi keluarga kami. Rumah itu, dengan segala kehangatan dan sejarahnya, menjadi tujuan kami setiap akhir pekan. Namun, tak lama setelahnya, kami menghadapi keputusan besar. Suatu sore, saat kami duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang rumah tua itu, suamiku berkata dengan nada serius, "Dewi, bagaimana kalau kita pindah ke sini untuk selamanya?" Aku terkejut mendengar ide itu. Kota tempat kami tinggal memiliki banyak kemudahan, dan pekerjaan suamiku berada di sana. "Apa kamu yakin? Bagaimana dengan pekerjaanmu? Anak-anak kita nanti?" "Segalanya ada di kota, Andi," jawabku pelan. Suamiku tersenyum. "Aku tahu, tapi aku merasa rumah ini adalah bagian dari hidup kita. Ini bukan hanya tentang kenangan ayah, tapi tentang apa yang bisa kita bangun di sini. Rumah ini bisa menjadi awal baru, bukan sekadar tempat untuk mengenang." Aku tak langsung menjawab. Butuh beberapa malam bagiku untuk merenungkan ide itu. Suasana desa yang tenang dan rumah tua yang syarat kenangan memang memberikan rasa damai yang berbeda. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa mungkin ini adalah cara terbaik untuk menjaga warisan ayah tetap hidup. Kami memutuskan untuk pindah. Suamiku mencari pekerjaan jarak jauh, dan aku mulai mencari aktivitas yang bisa kulakukan di desa. Setiap sudut rumah tua itu kami renovasi perlahan, namun dengan hati-hati menjaga keaslian yang dimiliki rumah tersebut. Kebun kecil di belakang rumah menjadi tempat favoritku. Aku menanam berbagai tanaman, melanjutkan apa yang pernah dilakukan ayah. Setiap kali melihat daun-daun hijau yang tumbuh subur, aku merasa seperti meneruskan semangatnya. Seiring waktu, aku mulai merasa bagian dari desa ini. Para tetangga sering datang berkunjung, membawa hasil panen atau sekadar berbagi cerita. Aku dan suamiku juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial desa, mengadakan acara kecil di halaman rumah kami, membuka ruang untuk belajar membaca bagi anak-anak, bahkan membantu warga memperbaiki fasilitas umum. Rumah tua itu tak lagi hanya rumah, tetapi menjadi pusat kegiatan yang menghidupkan desa. Disinilah aku menyadari, kehadiran kami di tempat ini bukan hanya soal menjaga kenangan, tetapi juga menciptakan makna baru bagi banyak orang. Beberapa tahun kemudian, desa kecil itu menjadi lebih hidup. Anak-anak sering bermain di halaman rumah kami, tertawa riang di bawah pohon mangga yang rindang. Kami bahkan membuka sebuah warung kecil yang menjual makanan khas desa, yang kerap menjadi tempat berkumpul para warga. Kebahagiaan itu meluas, seperti lingkaran kecil yang terus membesar. Pada suatu malam, ketika aku duduk di teras rumah, memandangi langit penuh bintang, aku teringat pada kata-kata ayah. "Kehilangan seseorang yang kita cintai itu berat," katanya dulu. Namun kini aku tahu, kehilangan itu juga bisa menjadi titik awal untuk menciptakan sesuatu yang baru.
Ayah mengajarkan kami untuk menghargai setiap momen kecil, dan aku merasa berhasil menerapkan itu dalam hidup kami sekarang. Ketika suamiku duduk di sampingku malam itu, aku berkata, "Andi, aku merasa ayah pasti bahagia melihat apa yang kita lakukan di sini." Suamiku tersenyum, menatap bintang-bintang di atas. "Aku yakin itu, Dewi. Rumah ini bukan lagi hanya milik kita. Ini milik semua orang yang merasa seperti di rumah setiap kali datang ke sini." Dan begitulah, rumah tua yang penuh kenangan itu tidak lagi hanya menyimpan cerita masa lalu. Kini, ia menjadi tempat di mana cerita baru terus tumbuh, tentang cinta, kebahagiaan, dan kehidupan yang bermakna. Di setiap sudut rumah itu, kami merasa kehadiran ayah masih ada, seperti lilin yang terus menerangi hati kami. Hari-hari kami di desa semakin bermakna. Suara tawa anak-anak, kehangatan para tetangga, dan kebersamaan yang tumbuh menjadikan rumah tua itu lebih dari sekadar tempat tinggal. Rumah itu telah berubah menjadi sebuah titik terang di tengah desa, tempat di mana siapapun merasa diterima. Namun, kehidupan di desa juga menghadirkan tantangan. Suatu hari, kepala desa datang berkunjung. Dengan nada khawatir, ia memberitahu kami bahwa pemerintah berencana membangun jalan raya besar yang akan melewati sebagian wilayah desa, termasuk kebun kecil kami. Rencana itu akan membawa modernisasi, tetapi juga mengancam keasrian desa kecil kami. Berita itu mengguncangku dan suamiku. Kebun belakang, tempat ayah dulu menanam dan bercengkrama, adalah simbol hidupnya. Pikiran kehilangan kebun itu membuat hatiku berat. "Kita harus melakukan sesuatu, Andi," kataku dengan nada tegas. "Kamu benar, Dewi. Kita tak bisa tinggal diam," jawabnya. Kami mulai mengumpulkan tanda tangan dari para warga yang ingin mempertahankan desa tetap seperti apa adanya. Banyak yang mendukung, meski sebagian juga merasa proyek jalan raya itu bisa membawa manfaat ekonomi. Namun, kami tak menyerah. Bersama warga yang sepemikiran, kami mengajukan petisi ke pemerintah daerah dan mengusulkan rute alternatif untuk jalan tersebut, agar tidak mengorbankan bagian desa yang paling berharga. Dalam perjuangan itu, aku menyadari betapa rumah tua ini bukan hanya milik keluargaku, tetapi juga bagian penting dari komunitas desa. Tetangga-tetangga yang dulu sekadar datang membawa hasil panen kini menjadi teman seperjuangan. Semangat gotong royong yang kental mengingatkanku pada nilai-nilai yang pernah ayah ajarkan. Perjuangan itu berlangsung berbulan-bulan. Ada momen-momen di mana kami merasa hampir menyerah, tetapi dukungan dari warga terus menguatkan kami. Hingga akhirnya, pemerintah menyetujui rute baru untuk jalan raya, yang tetap membawa kemajuan tanpa merusak keasrian desa. Kebun kecil kami, bersama rumah tua dan desa yang kami cintai, berhasil dipertahankan. Hari itu, seluruh warga desa berkumpul di halaman rumah kami untuk merayakan kemenangan kecil ini. Tawa, obrolan, dan musik tradisional mengisi malam, membuatku merasa bahwa kami benar-benar telah menemukan tempat kami di dunia ini. 5 tahun berlalu sejak perjuangan itu. Desa kami tumbuh menjadi tempat yang unik, tradisional namun tetap terbuka dengan sentuhan modern. Rumah tua itu kini menjadi semacam pusat komunitas. Di dalamnya, ada perpustakaan kecil yang aku kelola bersama suamiku, ruang belajar untuk anak-anak, dan bahkan tempat pertemuan bagi warga desa. Setiap sudut rumah itu, dari ruang tamu hingga kebun belakang, kini dipenuhi dengan kehidupan yang berarti. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiram tanaman di kebun, anakku yang baru berusia 4 tahun berlari menghampiriku. "Ibu, lihat, bunganya sudah mekar," katanya sambil menunjuk ke bunga matahari yang baru saja merekah. Aku tersenyum, merasakan kehangatan membanjiri hatiku. Dalam momen itu, aku teringat ayah dan segala kebijaksanaannya. Aku tahu, jika ia melihat semua ini, ia akan tersenyum bangga. Kehidupan kami di rumah tua ini adalah warisan yang ia tinggalkan, tidak hanya dalam bentuk bangunan, tetapi dalam semangat yang terus hidup. Malam itu, aku dan suamiku duduk di teras, seperti biasa. Langit penuh bintang, angin membawa aroma tanah yang basah setelah hujan sore. Aku memandang pohon mangga tua di halaman, yang kini menjadi tempat favorit anakku bermain. "Andi," kataku pelan,
Kita sudah menemukan rumah kita yang sesungguhnya. Suamiku menggenggam tanganku. Bukan hanya rumah, Dewi. Kita sudah menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Dan di bawah bintang-bintang malam itu, aku merasa yakin bahwa rumah tua ini, bersama semua kenangannya, akan terus hidup. Ia akan menjadi tempat di mana cinta, harapan, dan kebahagiaan diwariskan dari generasi ke generasi. Tempat di mana cerita tentang keluarga, perjuangan, dan kehidupan akan terus tumbuh, seperti bunga-bunga di kebun kecil kami.